Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan bincang-bincang santai kita bersama Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh seliput tentang informasi penyelenggaraan haji dan umroh tahun 2022. Oke. Pasti para penonton sekalian sebelumnya sudah tahu sedikit tentang background kasih kita penyelenggaraan haji dan umroh, yaitu Bapak Khairul Abidin, Sarjana Filsafat Islam. Beliau menjabat sebagai kasih penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Apa kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, baik Kak. Oke, kita di sini akan berbincang-bincang santai tentang seliput masalah penyelenggaraan haji dan umroh tahun 2022. Tentunya banyak terobosan-terobosan baru ya Pak. Pada tahun anggaran baru ini, tentunya untuk masa pandemi ini bagaimana? Apakah lancar dan aman saja tentang penyelenggaraan haji dan umroh? Iya, terima kasih Mbak Engka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih bahwa untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 ini banyak mengalami pergeseran dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana amanat Undang-Undang Haji Nomor 8 Tahun 2019 bahwa pelaksanaan pendaftaran haji hari ini terbagi menjadi 3. Baik. Jadi yang pertama itu melalui pendaftaran secara offline. Jadi jamaah datang ke kantor. Yang kedua melalui aplikasi Haji Pintar. Nah, ini yang baru di launching di akhir tahun 2021 dan alhamdulillah Seruyan telah melaksanakan beberapa kali pendaftaran. Yang ketiga melalui pendaftaran haji mobile, yaitu mobil pelayanan secara keliling. Nah, ini baru se-Indonesia hanya dapat 2 mobil saja, yaitu khususnya di Pulau Sumatera. Nah, jadi untuk di tahun 2022 ini khususnya ada kemudahan-kemudahan bagi pendaftar haji tentunya. Yang pertama, bagi yang menggunakan aplikasi Haji Pintar, pendaftar itu nggak perlu lagi datang ke kantor, ke Kementerian Agama Kabupaten Seruyan. Jadi cukup mengupload data-data seperti KTP, KK, kemudian akte kelahiran, kemudian setoran validasi. Nah, itu cukup diupload, kemudian nanti di-approval oleh petugas haji yang ada di kantor Kemenak, baik Kak. Nah, itu nanti di-approval dan hari ini tidak lagi menggunakan tanda tangan manual, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik yang dilakukan oleh kasih penyelenggara haji dan umroh. Ini adalah kemajuan yang sangat pesat, karena mau tidak mau pendaftaran secara online ini memang diwajibkan oleh negara, dan mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah menjadikan digitalisasi haji itu menjadi fondamen yang penting. Nah, itu artinya bagaimanapun juga penyelenggaraan ibadah haji, contohnya di dalam negeri ini, pelayanan pendaftaran yang dibuka sepanjang masa itu bisa terlaksana dengan baik. Terkait dengan pendaftaran secara online dan offline, berarti ada 2 bagian ya Pak ya? Iya, betul. Nah, yang kita tahu sekarang ini ada yang terobosan baru itu mengenai bank. Bank ini kan ada yang namanya migrasi ke BSI. Nah, kebetulan yang saya tahu di Kabupaten Seruyan ini belum ada yang namanya Bank BSI. Itu gimana ya cara pendaftaran jemaah itu melalui bisa ke seluruh Indonesia? Kan kalau online itu misalnya ada yang mondok di Jawa misalnya. Artinya kan dia apakah dia bisa buka buku tabungan di Jawa atau bagaimana Pak? Oke, baik Kak. Untuk pendaftaran, jadi setelah terjadinya migrasi bank oleh pemerintah, yaitu dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, tergabunglah yang namanya Bank BSI. Nah, Bank BSI ini, sebelum Bank BSI di Kuala Pembuang, kita ada 2 bank yang bisa melayani pendaftaran haji, yaitu di BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Nah, dengan pemangkasan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di BUMN ini, Mbak Engka, jadi sampai hari ini di Kuala Pembuang khususnya, itu kita belum bisa menerima setoran haji. Nah, tadi apa yang ditanyakan oleh Mbak Eka tadi terkait dengan misalnya orang yang di luar pulau atau luar kabupaten bisa nggak? Sangat bisa sekali. Dengan catatan ketika lapor dengan Bank BSI itu harus menyertakan
bukti diri seperti KTP Domisili, ya, KTP, kemudian akte kelahiran atau kartu KIA dan kartu keluarga itu wajib disampaikan dulu ke bank bahwa kami ini beralamat di sini. Nah, sesuai domisili. Nanti akan diterbitkan validasi oleh pihak bank sesuai dengan kondisi di daerah setempat, domisili setempat seperti itu. Mengenai mungkin lokasi itu kita ini kan yang agak misalnya dari Hanau itu kan otomatis dia akan melewatkan Sampit dulu. Iya, betul, artinya mereka harus buka buku tabungan di Sampit dulu ya. Iya, betul. Bagi jamaah yang di luar Kuala Pembuang khususnya itu harus mampir dulu ke Sampit karena memang kita tidak ada. Nah, kecuali bagi jamaah yang datang ke sini tanpa mengetahui setoran awal, maka kita bantu prosesnya melalui pembukaan rekening secara online oleh pihak Bank BSI. Mungkin itu Mbak Eka. Jadi memang kalau di saat ini kan kita memang belum ada BSI, artinya siapapun yang mendaftar baik dia di Kuala Pembuang atau di luar itu mereka harus ke Sampit dulu ya Pak. Iya, kalau yang wilayah sini ya betul. Tapi bukan hanya BSI aja kan, ada dua bank itu yaitu Muamalat ya. Bank Muamalat boleh, Maybank ya. Maybank itu boleh juga, Maybank Syariah boleh. Nah, sekarang selain prosedur pendaftaran itu di haji ini kan ada beberapa pelayanan ya, yaitu selain prosedur pendaftaran, pembatalan haji dan pelimpahan haji. Bagaimana kita ke pembatalan haji secara reguler itu dulu Pak? Nah, kalau pembatalan itu kita terbagi menjadi dua. Yang pertama pembatalan secara total, artinya Mbak Eka, jadi uangnya yang setoran awal tadi diambil oleh ahli warisnya. Yang kedua yaitu pembatalan merupakan pelimpahan porsi, baik itu wafat maupun sakit permanen. Nah ini berbeda. Kenapa diberi ruang untuk pelimpahan porsi bagi jamaah yang meninggal atau sakit permanen? Itu dikarenakan antrian kita per hari ini khususnya di Kalimantan Tengah sudah mencapai 25 tahun Mbak Eka. Kalau usia Mbak Eka hari ini 25 misalnya ditambah 25 berangkat berarti 50 tahun ya. Betul ya, 50 tahun. Kayak saya usia sudah 43, daftar di usia 40. Nah, ditambah 25. Nah, itu berarti kita berangkat di usia sekitar ya 40, 60, 75 itu Mbak Eka. Berarti yang terbaru ini sudah bisa dilimpahkan ya Pak bisa, ya? Bisa. Tapi itu untuk jemaah yang meninggal ya Pak? Iya, meninggal maupun sakit permanen. Oh gitu. Nah, sakit permanen ini syaratnya harus ada surat keterangan dari rumah sakit atau dokter yang Oke, kalau yang untuk pembatalan secara reguler itu tadi kan ada dua itu. Pembatalannya karena sakit dan karena dia meninggal. Kalau meninggal itu kan at least itu adalah ahli warisnya. Kalau yang misalnya sakit itu yang harus bersangkutan ya Pak ya. Yang misalnya yang sakit tadi itu bisa dilimpahkan ke ahli warisnya. Jadi ahli warisnya secara berarti sekarang ini enggak yang melulu itu meninggal, tapi kalau yang sakit permanen itu juga bisa dilimpahkan. Bisa dilimpahkan. Jadi ada keistimewaan pelimpahan porsi itu karena mengingat Mbak Eka ini lama antrian yang cukup panjang tadi. Jadi itu mungkin kebijakan yang diambil oleh Menteri Agama kita. Nah, itu berlaku di tahun 2019 yang sudah kita lakukan. Kita masih terkait pendaftaran ya Pak ya. Iya, sering ditanyakan oleh masyarakat itu terutama kalau yang usianya udah tua dia baru daftar gitu. Dan kita berlanjut kepada usia lanjut. Ada pembatasan sih umur untuk usia lanjut pada sekarang khususnya di tahun 2022 Pak. Iya, untuk usia lanjut itu sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu batas minimal itu adalah 65 tahun bagi lansia yang mendaftar. Tetapi itu harus antri Mbak Eka. Nggak tiba-tiba usia 65 terus kemudian daftar setahun 2 tahun berangkat, enggak. Itu ada KMA yang menerangkan tentang turunan itu. Jadi 65 itu antriannya sekitar 15 tahun, Mbak Eka. Lumayan lama ya. Nah, lumayan ya. Kemudian 75 tahun. Antriannya sekitar 10 tahun. Dan 95 tahun antriannya 5 tahun. Nah, itu keputusan KMA yang dikeluarkan oleh Pak Menteri zamannya Pak Fahru Rozi, Mbak Eka. Dan itu pun jika ada pemberangkatan itu tidak setiap tahun ya Pak ya, itu sesuai ini kan kuota sisa ya yang Iya, kalau lansia per hari ini memang
Contohnya yang harusnya berangkat di tahun 2020 ini, itu sudah checklist langsung dari pusat. Jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yang kita sistemnya mengusul. Ya, kita usul. Namanya usul itu kan ada dua ya. Ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Nah, kebanyakan kadang asumsi yang dulu itu kalau sudah diusul ini namanya jemaah haji itu sudah semangat sekali. Wah, berarti saya ini berangkat Pak. Ya, itu namanya diusul. Tapi kalau alhamdulillah di tahun 2020 ini sudah ada ketentuan khusus. Jadi yang mengeluarkan nomor porsi lansia itu adalah dari pusat. Jadi pusat turun ke provinsi, provinsi turun ke daerah, kabupaten, nanti kabupaten langsung mengusulkan pemberkasannya. Seperti itu, Mbak Eka. Berarti itu sifatnya sudah final ya, sudah Pak, final, ya. Diputuskan dari pusatnya langsung, turun ke provinsi dan turun ke kabupaten. Iya, betul. Gitu. Dan selain itu, ada juga kalau di pendaftaran itu namanya mahram pendamping ya Pak. Yang sering ditanyakan itu masalah mahram pendamping. Misalnya ada ibu-ibu yang misalnya mau daftar, tapi saya mau daftarin anak saya masih belum menikah. Apakah nanti bisa dia berangkat sama suaminya? Gitu. Nah, kalau misalnya penggabungan orang tua sama anak terpisah itu boleh. Tetapi kalau misalnya anak tadi itu sudah punya suami atau punya istri, digabungkan lagi itu ya nggak boleh. Penggabungan itu hanya berlaku satu kali penggabungan. Dan penggabungan itu bukan hanya untuk lansia atau orang tua terpisah saja. Untuk yang mengalami ini, mohon maaf apa namanya, cacat itu, nah itu ada juga porsi itu. Untuk yang tuna ini tadi, nah itu bisa digabungkan dengan pendampingan. Artinya pendampingan ini selama undang-undang itu masih berlaku, itu tetap masih bisa disediakan porsi untuk pendamping haji. Baik lansia, orang tua terpisah, suami istri terpisah, nah itu bisa digabungkan. Atau anak dengan orang tua terpisah, Mbak, itu bisa digabungkan. Ya, untuk terkait umur, Pak. Terkait umur untuk pendamping mahram ya? Bukan, untuk pendaftaran ini kan adakah batas minimal? Oh, batas minimal untuk usia pendaftaran haji itu minimal adalah 12 tahun, Mega. Ya, itu pendaftaran minimal. Tetapi yang bagi dinyatakan berangkat tahun ini itu minimal adalah 18 tahun. Kan kalau dulu kan belum ada batasan usia pendaftar ya, sekarang kan sudah dibatasi 12 tahun. Terus berangkatnya ada dibatasi juga ya? Iya, dibatasi. Usia paling muda adalah 18 tahun. Berarti sekarang selain ada pembatasan untuk minimal yang pendaftaran, daftar, yang berangkat pun sudah ada. Sudah ada, ya. Mungkin itu membludaknya pendaftaran haji. Nah, gitu. Jadi kita sendiri di Kementerian Agama Kabupaten Seruyan, khususnya di bidang haji dan umroh ini, kita daftar waiting list-nya aja sudah 1.600 sekian. Bayangkan kalau kita berangkatnya diambil rata-rata 20 atau 30 saja itu sungguh luar biasa antriannya. Luar biasa. Untuk waiting list Sekalteng itu berapa Pak sudah untuk di Kalimantan Tengah ini? Berapa tahun kira-kira kalau kita berbicara mendaftar di 2022? Nah, kalau berbicara di 2022 ini Mbak Eka kalau tidak salah itu sekitar 25 tahun. Kalau kemarin sebelum adanya pandemi corona di 2020, kemudian 2021 itu masih kisaran antara 19-20. Nah, sekarang karena yang mendaftar semakin banyak, pemberangkatan tidak ada, maka menumpuklah jamaah yang ada ini. Berarti kalau ibu bapak-bapak yang sudah mau daftarin anaknya haji, langsung aja. Langsung aja, iya, nggak usah ditunda-tunda lagi, iya. Waiting list lumayan panjang. Iya, betul itu, betul. Nah, ini yang paling krusial banget masalahnya untuk haji ini masalah porsi. Orang kalau persepsinya itu nama porsi itu per kabupaten. Katanya misalnya di Kuala Pembuang, Seruyan itu setiap tahun rata, misalnya 50 per orang. Itu apakah betul atau enggak? Gimana sih apa waiting listnya itu untuk pengantrian pemberangkatan? Misalnya tahun 2002 ini yang berangkat yang daftar tahun berapa gitu Pak? Oh iya, masalahnya masyarakat ini masih berasumsi misalnya begini. Untuk jemaah haji yang berangkat di tahun 2020 kemarin yang tertunda itu adalah jamaah yang mendaftar di tahun 2011. Nah, logika para jamaah terkadang nanti yang berangkat di tahun berikutnya adalah jamaah yang tahun 2012 gitu. Padahal tidak seperti itu. Nah, untuk pemberangkatan di tahun 2020 yang tertunda kemarin itu
jamaah haji yang mendaftar di tahun 2011, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Maret, Mbak Eka. Berarti dia itu nomor porsinya tergantung antrian Sekalteng. Tergantung ya, antrian Sekalteng. Nah, itu karena kita kuota haji di Kalimantan Tengah itu sebesar 1.603 untuk jamaah itu mereka. Nah, itu dibagi sistemnya siapa cepat daftar, dia yang berangkat. Bukan lagi berdasarkan kuota kabupaten yang didasarkan kepada penduduk muslimnya. Tapi memang dari dulu memang nggak ada ya Pak ya per kabupaten itu. Ya belum ada. Iya, kalau di Kalimantan Tengah belum ada memang. Belum ada, kecuali yang di daerah Jawa. Iya, Kan daerah Jawa, kan Kalimantan luas, Barat ya. ada, Kalimantan Barat kemarin ada. Cuma khusus di Kalimantan Tengah memang ada upaya kemarin dari Pak Kabid PHU itu berupaya untuk meningkatkan itu sebetulnya, karena antriannya kita semakin lama. Beliau mengusahakan, ternyata sampai di pusat itu ternyata tidak bisa direspon dengan baik. Karena apa? Karena kita di Kalimantan Tengah ini masih menggunakan embarkasi antara yang jumlah porsinya hanya 1.600. Paling tidak informasi dari beliau kemarin sampaikan ke kita di kasih haji se-Kalimantan Tengah itu minimal itu Kalimantan Tengah 3.000 atau sekitar 4.000 jamaah yang berangkat, dan itu bisa dibagi seluruh wilayah per kabupaten. Mungkin itu Mbak Eka. Masalah pendaftaran ini memang lumayan bikin ribet ya Pak ya, soalnya banyak prosedur-prosedurnya online. Ringan-ringan apa namanya ya? Ringan-ringan saling mengasah. Artinya mengasah kemampuan kita. Jadi SDM kita di kantor juga diasah sedemikian rupa. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengasah diri kita juga, termasuk personelia yang ada di bidang haji, khususnya di penyelenggara haji dan umroh di Kementerian Agama Kabupaten Seruyan. Jumlah sampai hari ini kita kan hanya 4 aja, nah, termasuk saya. Jadi saya mempunyai 3 staf, Mbak Eka. Jadi mau tidak mau kita harus siap melayani masyarakat. Terkadang kita pun tidak mengenal batas ruang dan waktu ya. Kadang di hari libur pun ada jamaah yang nelpon, ada jamaah yang menanyakan, bahkan kadang di luar jam dinas kantor malam ada yang telepon, tetap kita sambut dengan baik. Pokoknya versi 24 jam ya Pak. Iya, selama kita bangun dan kita melihat HP, nah baru kita balas itu. Oke, begitu yang masalah untuk pendaftaran online ini Pak, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang kurang canggih teknologi, itu apakah masih bisa ke kantor untuk pendaftaran? Oh, bisa, sangat bisa. Makanya tadi ada 3 klaster dalam pendaftaran tadi. Ada yang sifatnya offline, ada yang sifatnya online. Nah, kalau yang memang tidak mempunyai HP Android atau anaknya tidak berisi HP Android, bisa datang setelah mendapatkan validasi dari Bank BSI tadi atau Bank Muamalat itu Mbak Eka. Tapi tetap ya prosedurnya harus ke bank dulu ya Bapak Ibu, jangan dulu ke kantor. Jadi prosedurnya itu kalau bisa periksa kesehatan dulu ya Pak. Apa sih prosedur yang langkah-langkah gitu biar karena step-stepnya begini. Yang pertama untuk kesehatan itu per hari ini dengan regulasi yang terbaru ini memang di situ harus mencantumkan golongan darah. Nah, golongan darah itu minimal kita harus periksa dulu di puskesmas kan, gitu. Nah, puskesmas tempat. Kemudian setelah itu harus ada pas foto 3x4 yang nampak latarnya putih, nampak wajahnya 80%, kemudian fotokopi KTP, fotokopi KK, akte kelahiran, buku nikah. Itu cukup 1 lembar saja, bukti validasi. Nah, itu yang kita perlukan untuk pendaftaran. Itu yang paling penting ya. Iya, karena itu simpel sekali. Hari ini sangat simpel dibanding pendaftaran haji di tahun 2020 ya. Ya, 2020, 2021, nah 2022 kita ini termasuk paling simpel sudah. Sudah paling dipres banget. Dipres banget ya, karena datanya sudah data digital semua hari ini ya. Untuk biaya Pak, biaya pendaftaran haji itu sekarang berapa nominalnya ya Pak? Nominalnya untuk setoran awal itu kalau di perbankan itu 25 juta. 25 Jadi juta. Untuk saldonya terserah para jamaah semua. Ada yang saldo 200, 300, bahkan ada yang 5 juta. Nah, itu terserah jamaah saja. Yang jelas untuk setoran awal BPIH itu adalah 25 juta yang disetorkan langsung pihak bank melalui bank BPKH. Berarti itu syarat utama untuk dapat validasi ya Pak? Iya, setelah validasi dapat, datang ke kementerian atau daftar secara online, maka dapatlah nomor
porsi. Nomor porsi fungsinya adalah untuk mengetahui posisi jamaah kapan saya berangkat hajinya. Nomor porsinya harus didapatkan ke kantor dulu ya Pak ya, Iya, ke kantor Kementerian iya. Agama dulu. Jangan sampai ke bank sudah selesai. Nah, ini. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, memang ada beberapa jamaah yang kadang kurang mengetahui. Setelah daftar di perbankan, langsung pulang, nggak datang-datang. Ya, kabarnya kayak Bang Toyib. Jadi nggak datang-datang. Kalau nggak kita sering cek di pagi hari itu, kadang kita meleset. Makanya dibutuhkan setiap bulan itu adanya namanya rekonsiliasi antara Kementerian Agama di bidang haji bersama perbankan. Artinya untuk cek balances di antara kita untuk data jamaah tadi. Cuma sayangnya kalau di dashboard kita di Siskohat ini belum mencantumkan nomor HP. Jadi kita harus menghubungi perbankan dulu minta nomor HP-nya Mbak Eka. Oh, gitu untuk ya, mengetahui ya jamaahnya. Ya, kejadian kita kemarin di tahun 2021 itu kan kayak gitu. Daftar di awal tahun kok kenapa jumlahnya masuk sekian, yang datang kok sekian. Nah, itu nanti khawatirnya menjadi porsi batu kalau nggak sering kita cek kan, kasihan jamaah. Itu salah satu Siskohat yang perlu diupdate ya Pak ya. Iya. Nomor HP itu harus diupdate, itu harusnya dari bagian pusat itu ya, harus dengan perbankan itu harus diupdate. Dan kita sebagai petugas harus update. Kalau nggak diupdate kita nggak tahu juga Mbak Eka kan. Harus monitoring terus ya Pak ya. Iya, minimal supaya setiap pagi balance lah. Gitu. Iya. Oke, ini terkait seputar pendaftaran. Terus kita berbicara tentang keberangkatan haji. Ini kan sudah ditunda 2 tahun karena pandemi COVID-19 ya Pak ya. Iya, betul. Bagaimana perkembangan untuk pemberangkatan haji di tahun 2022 ini Pak? Alhamdulillah untuk perkembangan kemarin di akhir tahun 2021 ini kita di kantor mendapat surat langsung dari pusat, kemudian diteruskan oleh pihak provinsi yang intinya menyebutkan di surat itu untuk paspor jamaah haji yang memasuki expired untuk keberangkatan maka segera melakukan pembuatan paspor ulang. Nah, kemarin kita di Kementerian Agama Kabupaten Seruyan ada 2 jamaah yang expired. Setelah itu kita teruskan ke kantor imigrasi, kemudian penerbitan paspor secara lengkap. Nah, ini tanda-tanda, artinya kalau sudah ada surat itu berarti secara regulasi haji mau tidak mau kita di level paling bawah di Kementerian Agama Kabupaten bersiap-siap. Nah, urusan berangkat iya dan tidaknya itu nanti bergantung pada keputusan pemerintah. Dan situasi. Iya kan? Iya, karena situasi pandemi itu biasanya kayak belajar pengalaman di tahun 2021 itu ada beberapa opsi. Ada opsi kuota penuh, kuota 80%, kuota 50%, kemudian kuota 25%, bahkan yang terakhir kemarin itu kuota 5%. Nah, sampai segitunya persiapan Kementerian Agama kemarin sama Kementerian Kesehatan. Karena apa? Karena kalau tidak disiapkan berbagai skenario, hal skenario yang terburuk adalah ya tidak berangkat. Kita menunda artinya. Nah, untuk tahun ini mudah-mudahan yang terakhir pemberangkatan di awal tahun ini adalah pelaksanaan ibadah umroh ini yang kemarin diberangkatkan pada tanggal 8 Januari ini sampai hari ini itu sudah di-stop kemarin di tanggal 15 Januari itu berjumlah sekitar 1.700 sekian. Nah, itu menjadi tolok ukur eksperimen percobaan dalam pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi. Nah, jika ini berhasil, maka akan diterapkan di dalam pelaksanaan ibadah haji di tahun 2022 ini nantinya. Artinya kita masih melihat situasi ya Pak? Iya, masih tetap melihat situasi, tetapi kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penyakit yang mematikan ini segera diangkat oleh Allah dan jamaah ini bisa normal kembali melaksanakan ibadah haji sebagaimana mestinya dan dengan kuota yang penuh tentunya mungkin. Itu kemarin kalau di tahun 2020 itu kan yang 2011 ya Pak ya. Itu berapa sekitar berapa orang yang akan berangkat itu Pak. Oh iya, kalau kuota khusus di Kabupaten Seruyan itu hanya 21 orang. Itu termasuk lansia loh itu. Termasuk lansia ya, itu termasuk lansia, termasuk pendamping lansia. Lansia ada 2, kemudian pendamping lansia ada 2, ada 3 pendamping lansia,
Kemudian yang menggantikan pelimpahan porsi kemarin yang gagal berangkat di tahun 2019 ada 1. Nah, meninggal berarti meninggal ya? dia. Meninggal sebelum berangkat. Meninggal ya. sebelum berangkat. Dan Jadi totalnya 21 jamaah ditambah 2 jamaah haji yang datang dari Provinsi Jawa Tengah yang mutasi ikut keberangkatan di Seruyan. Jadi totalnya ada 23 jamaah haji. Untuk apakah mereka itu sudah melakukan pelunasan sebelumnya, Pak? Sebenarnya sudah, di tahun 2020 sudah mereka melakukan pelunasan. Nah, tetapi hari ini tadi kita mengupdate berita terbaru terkait dengan setoran BP, apakah nanti naik atau tidak, kita sambil menunggu keputusan itu. Berarti tetap ngelihat update perkembangan juga ya, Pak ya? Iya. Kalau misalnya naik, mereka akan menambah lagi pelunasan Iya. Itu. Karena kan kalau biaya yang ada itu kan menggunakan biaya normal. Ya. Nah, kalau ini kan biaya karena adanya pandemi tadi, jadi kan dibutuhkan adanya PCR, kemudian kemungkinan naik ya, Pak ya? Ya, adanya masa karantina, kemudian ada masalah ini karantina di Arab Saudi, kemudian harus juga mempelajari yang namanya aplikasi. Kalau kita kan di Indonesia namanya aplikasi apa itu? Kalau kesehatan itu? Siskohatkes itu ya? Lain, yang untuk ini, kesehatan ini. Untuk mengetahui orang sudah vaksin 1, vaksin 2 itu apa itu namanya? Peduli Nah, peduli lindungi. Kalau Kementerian Kesehatan. Nah, kalau Kementerian Arab Saudi di sana kesehatan namanya Tawakalna. Jadi itu nanti terkoneksi data lindungi diri itu dengan aplikasi Tawakalna. Jadi nanti akan termerger datanya masuk dan secara otomatis jamaah sudah tidak repot-repot lagi. Maka dibutuhkan yang namanya tenaga IT yang handal lagi ini nanti. Mohon maaf kan, jamaah kita Indonesia ini kalau sudah usia 40 ke atas, nah ini sudah menggunakan mesin-mesin yang ada. Nah, gitu. mungkin itu. Karena mengenai tentang kesehatan. Ya. Itu kan mereka kemarin pasti sudah melakukan vaksinasi kan, meningitis dan sebagainya. Itu apakah mereka ketika dinyatakan berangkat lagi akan melakukan vaksinasi lagi atau gimana, Pak? Oh iya, jelas itu. Jadi vaksin meningitis karena yang kemarin kan sudah kadaluarsa itu, sudah lebih dari 2 tahun itu diulang. Tetapi vaksin yang untuk vaksin COVID-19 itu nanti ada boosternya. Oh, gitu. Nah, nanti ditambah booster. Ya, Pak, iya, tambah booster. Ditambah. Oke. Demikianlah perbincangan santai kita pada hari ini. Durasinya yang mungkin kurang banyak ya, Pak. Sudah masih banyak informasi-informasi haji yang pengen kita tanyakan. Cuman berhubung kita berkaitan dengan durasi, maka perbincangan pada hari ini kita tutup sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan dengan kesempatan yang lain kayaknya, Pak ya. Terima kasih untuk Bapak Hairul Abidin. Sama-sama. Telah meluangkan waktunya. Demikianlah bincang-bincangnya. Kami tutup dulu, kami undur diri. Saya Eka Suryani undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.